Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin, dan pada hari ini di samping saya ada tamu dari jauh, dari Pekanbaru. Saya biasa panggil Ustadz Abdul Haq. Ya, kalau teman-teman yang menyimak selalu RCBS Channel atau Rumah Stipin Banten Channel, kami udah lama nih nggak keluar ya, yaitu Ustadz Abdul Haq bicara. Udah 9 episode ya? Iya, kalau lihat-lihat tuh episode keberapa tuh sudah lagi bukan Ustadz aja tuh, di depannya ada Doktor Ustadz Abdul Haq. Doktorat di mana itu Ustadz? Tiba-tiba ya dokter. Dari langit, dari langit. Dari langit atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebetulnya kalau mau saya jujur, gara-gara Stephen kan. Oke, gara-gara Stephen Ustadz bisa jadi dokter ya? Betul. Oh, keren banget. Karena gara-gara Stephen banyak loh yang menjadi apa gitu ya. Alhamdulillah ya. Dan jadi gara-gara Stephen dapat doktor. Gimana ceritanya tuh? Sebetulnya awalnya dari WSL 2. WSL 2, workshop Stephen level 2 ya? Level 1 kan gue banget udah ngerasa tuh alhamdulillah. Cuman ya sama, baru berupa kayu gitu kan. Kalau kebakar yang menjadi arang, kalau kena air jadi lapuk gitu. Maka teman-teman yang WSL 1 kasihan nih lu. Tanggung. Tanggung. Masuk WSL 2 baru nih, wis luar biasa. Nah, ada bintang terang. Masih ingat tuh di depan saya sekarang juga wajahnya Pak Farid Poniman gitu. Foundernya ya, founder Stephen. Beliau menerangkan. Yang paling ingat sampai sekarang bintang terang. Dari WSL 2 mesti menemukan bintang terangnya. Banyak bintang di langit, mana yang paling terang? Dan di manakah dirimu? Gitu. Keren ya. Nah, baru menemukan saya mana nih? Travel iya, jual beli tanah juga iya, marketing ini juga. Lomba gawean. Kabeh diambil gitu kan. Nah, cuma dapatlah satu, tahfiz planner, pengusaha yang hafal Quran atau hafiz Quran yang belajar menjadi pengusaha. Jadi kalau bahasa umumnya bintang terang disebut namanya branding disebutnya ya. Personal branding. Kalau kami nyebutnya bintang terang karena ada beda dari ruh kalau saya lihat Ustaz. Kalau bintang terang itu memang rumusannya itu udah dari mulai individual role, jadi ada social role gitu ya, baru nanti ketemu bintang terang tuh. Mike Tyson petinju, Michael Jordan pebasket. Dia di situ kan. Situ kekuatannya. Dan bukan berarti Michael Jordan nggak bisa tinju, nggak bisa olahraga yang lain. Betul. Tapi dia lah bintang terangnya itu, terkenal sebagai apa gitu kan. Dan apa jadinya kalau Mike Tyson dengan Michael Jordan main poli. Yang bodoh wasit. Nah, dari bintang terang kemudian muncullah social role. Social role. Digali hari kedua atau hari ketiga itu ya social role kan. Social role itu urutannya kalau nggak salah yang pertama adalah nama pasti ya, personal genetik, lalu ada namanya bintang terangnya sendiri, lalu indikator keberhasilannya keberhasilan, KKM-nya, kesungguhan, kebiasaan sesuai makanannya. Wah teman-teman ini dahsyat nih, materi WSL gua dahsyat sekali kan. Saya berdiri di depan panggung, teman-teman semua deklarasi. Abdul Haq Al-Bantani, sensing introvert, bintang terangnya tahfiz planner, sosial role-nya 1000 rumah tahfiz. KKM-nya ada tuh luar biasa. KKM kebiasaan, kesungguhan, kebiasaan sesuai makanan. Jadi saya ini apa yang harus disungguh-sungguhkan, apa yang dijadikan kebiasaan dan sesuai dengan sensing introvertnya. Makanlah ya. Dan itu salah satu tanda bukti kita bersyukur kepada Allah. Nah itu tadi hubungan sama dokter apa tadi? Emang dokter syaratnya apa sih? Justru itu. Kan belum hubungan aja, belum kuat deh. Justru itu dari sosial tadi kita bergerak kan. Kita bergerak membangun rumah tahfiz tadi. Satu. Yang targetnya 1000. Ya, jadi 1, 2, 10, 20, 30 alhamdulillah. Sempet gelisah, sempet capek, sempet kesel karena sosial. Nggak dapat duit di situ gitu kan. Kita cari yang lain. Nah di tengah kegelisahan galau tadi, dapat tawaran dari kawan sebuah program namanya program Doktor Honoris Causa. Dari kawan lama sebetulnya, ada historical juga, dia dokter juga. Nanya, udah selesai belum dokternya? Belum Pak. Capek kalau kuliah nggak ada waktu dan biaya mahal gitu kan. Udah ngambil program yang ini aja, program gelar kehormatan Doktor Honoris Causa. Emang gue layak dapat gelar seperti itu? Ya kita gali. Digali, dapatlah tadi program Dr. Honoris Causa dalam bidang Islamic Studies dan dakwah. Bahwa minimal selama 3 tahun seseorang punya kontribusi nyata ke masyarakat.
Dan Ustadz kan WSL 2-nya 2019 ya? 2019. Berarti 3 tahun persis. 3 tahun alhamdulillah. Oke. 3 tahun, kemudian ada bukti empirisnya. Oke. Nah, bukti ada evidence base ya? Ada basic buktinya kan. Dari mana Anda berbuat seperti itu? Ada buktinya, gambaran, training, seminar gitu. Itu qadarullah semua masuk di channel YouTube gitu. Itu kan bukti empiris yang jelas kan itu. Jelas what, when, why, how, where, jelas di YouTube itu gitu. Kapan saya buat rumah tapis yang ini, kapan rumah tapis yang itu. Dulu awalnya nggak mau masuk YouTube. Nggak mau, malu, izin, bisiria, takut sombong, takut salah dalil, bahaya gitu kan. Apalagi, aduh salah dalil kan langsung di komen, langsung dia dibully macam-macam itu. Ternyata direkam, alhamdulillah, qadarullah. Nah, dari situlah si profesor pun setuju dan subhanallah beberapa bulan kemudian dapatlah gelar kehormatan Doktor Honoris Causa. Ada sensing juga di ikutan. Oke, gak apa ya kalau sensing kalau malah didiamkan malah jadi berontak. Oke ya, jadi Ustadz malah dari situ punya gagasan ya, punya pengalaman bahwa kayaknya yang lain-lain juga bisa nih didorong menjadi dokter. Karena kenapa Ustadz? Kok ada bedanya tak setelah jadi dokter dibandingkan dengan sebelumnya? Beda ya. Apa tuh bedanya? Mau tahu banget. Tahu banget. Yang pertama emang kemampuan kita dikukuhkan. Bahwa orang ini layak dan punya prestasi yang luar biasa di masyarakat. Karena yang mengukuhkan adalah kampus ya, Universal Institute Professional Management dari Malaysia. Dari Malaysia. Kemudian ya kalau secara sensing beda banget. Beda banget. Misalkan dulu, memang awalnya sempat ragu, kita pasang biasakan S2 aja gelarnya. Ditegur tuh sama Pak Profesor. Woi, pasang tuh gelar. Nggak mudah gitu kan. Masih malu-malu juga kan. Aduh, berat dokter gitu kan. Nah, sempat dipasang sekali 2 kali, ternyata pengaruhnya berbeda. Tanggapan masyarakat itu. Nambah pede kita nyoba. Ya, pas kita yang datang tuh dosen-dosen. Jadi magnetnya beda ya? Magnetnya beda. Waktu kita S2 yang datang ya seperti itu. Tapi pas doktor beda, magnetnya beda. Yang pertama, tampilan langsung masyarakat. Yang kedua, perhatian lebih beda gitu. Mari kita panggilkan dokter biasa, mari kita panggilkan beda. Yang ketiga, ujung-ujungnya amplopnya kayaknya beda ya. Tanda tangannya beda. Pas biasa pulang sama sekian, kok lebih tahu. Penting buat sensing tuh. Bukti nyata. Ya, bukti nyata dan balik modal ternyata. Dan justru berlipat investasinya. Oke. Baik ya. Jadi itu ya, maka datang ke sini itu salah satunya mengkabarkan itu ya? Iya, kabar gembira buat guru, dapat kabar gembira bahwa saya sebagai muridnya, kemudian di WSL 2 juga bersyukur mendapatkan gelar kehormatan. Doktor Honoris Causa. Baik, jadi kalau teman-teman dari RSB Channel itu mau tahu banyak tentang bagaimana program S2, Ustadz siap ya tanya-tanya. Jadi jangan lupa komen di bawah ini, berarti ada kolom pertanyaan, tinggalkan nomor WA kalau mau sekalian kita bisa kontak-kontakan ya. Dan sebetulnya kalau saya layak dapat gelar dokter kehormatan, ini Abi Nazar sebentar lagi dapat gelar dokter Honoris Causa. Jadi Steven naik level, naik makom, naik kemampuan dirinya gitu. Nanti insya Allah kalau teman-teman punya gelar kehormatan seperti itu, insya Allah yang datang pun orang yang berbeda. Kalau bintang terang saya kan inkubator partnership, berarti berapa ada partner yang sudah diinkubasi ya? Ada bukti ilmiahnya kan, ada channel YouTube-nya, ada bukti foto, bukti seminar. Contoh misalkan teman punya program 2 jam bisa baca Quran dari nol. Dia guru di kampung ya kan, tapi bertahun-tahun dia ngajar seperti itu, ada bukti empirisnya, ada seminarnya, ada training, ada bukunya, diajukan, alhamdulillah dapat gelar. Dulu dia ngajar biasa, sekarang yang datang pejabat-pejabat, orang-orang kaya, yang para tokoh-tokoh masyarakat itu mau belajar dengan sang dokter yang Ustadz tadi, luar biasa. Ya. Jadi ini saya pikir momentum harus dimanfaatkan nih. Jadi jangan sampai umat Islam itu tidak bisa tampil ke tengah gara-gara kurang pede gitu ya. Ada kawan dia ngajar, cuman hafal Quran dia, ngerti hadis, tapi tanpa gelar gitu kan. Ya zaman sekarang ya seperti itu tanggapan masyarakat. Nah, ketika kita apresiasi, apalagi dikukuhkan, kemudian memang diakui dunia gitu, bahwa gelar Doktor Honoris Causa diakui dunia gitu, subhanallah.
Jadi memang yang penting itu isinya, tapi isinya aja kalau tanpa casing yang bagus juga jadi murah ya. Betul. Ya dokter itu sebenarnya casing ya sebenarnya. Iya, betul. Gelar itu casing. Tapi kalau tanpa casing kayak kita makan permen tanpa casing juga nggak enak ya. Dikasih permen bisa tanpa bungkus. Nah, maka edisi berikutnya nanti insya Allah kita bisa Zoom meeting bareng nih Kang, ya kan? Siap. Kita bikin dari WSL 2 menuju Dr. Honoris Causa. Ini berarti belum dibongkar semua nih ya? Belum dibongkar semua. Belum dibongkar semua. Siap ya. Kayak teman-teman kira-kira mau nggak tuh kalau kita bikin workshop atau training dari WSL 2 menuju Dr. Honoris Causa. Oke, mungkin di WSL 2-nya ada sesi Ustadz ya? Iya. Keren juga tuh. Mudah-mudahan kedengar sama Pak Farid Poniman. Baik. Cukup kayaknya Ustaz ya sebentar ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Ya silahkan komen sekali lagi kalau bermanfaat silahkan di-share dan juga boleh di-subscribe nih ya channel kami ya. Semakin banyak karena insya Allah yang kita bagikan adalah positif. Seperti memang gerakan besar kami adalah bagaimana membangun peradaban sukses mulia. Jadi jangan lupa kesuksesan saja nggak cukup membuat kita bahagia, pastikan itu bermanfaat bagi sesama agar membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Sukses mulia. Terima kasih. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensinya ikutan aja ini. Dengan tampil.